Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang profit arsitektur, di mana ini adalah sebuah metode untuk membongkar sebuah bisnis yang memiliki profit tinggi tapi nihil di profitabilitasnya. Nah, selain dalam video ini, kita dari Berdikari juga akan menyediakan sebuah worksheet yang akan teman-teman isi untuk memastikan apakah bisnis teman-teman secara revenue dan profitability sudah sehat sesuai dengan benchmark yang sudah kita buat. Oleh karena itu, ayo kita mulai. Pertama, saya akan melempar sebuah pertanyaan. Tolong dijawab dalam 5 detik tanpa membuka HP dan tanpa membuka laptop. Berapa revenue Anda bulan lalu? Nah, pasti sudah langsung keluar dalam pikiran atau benak Anda. Entah itu 5 miliar, 10 miliar, 1 miliar, atau 100 miliar. Namun pertanyaan kedua, dengan metode yang sama, tolong jawab dalam 5 detik. Berapa net margin atau laba bersih yang Anda dapatkan bulan kemarin? Nah, bila pertanyaan tersebut tidak terjawab dengan cepat atau Anda harus mengingat-ingat Anda sama dengan 80 pengusaha yang lain kesulitan dalam mencari angka profitability di net margin perusahaan Anda dalam mengukur perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, di sini kita tidak sedang ingin menghakimi seseorang atau suatu bisnis karena saya juga mengalaminya. Setidaknya pada fase awal berdirinya perusahaan saya Naturalva itu sama. Bagaimana saya juga bingung menentukan atau melihat profitability perusahaan saya. Karena pada tahun 2022-2023 itu saya masih menggunakan metode COD, kemudian metode cash basis yang kita tidak bisa mengukur secara langsung bagaimana perusahaan kita memiliki performa yang pasti. Oleh karena itu, kita akan memastikan bahwa satu fenomena yang jarang dibicarakan dalam teman-teman perkumpulan bisnis, dalam mastermind kita, dalam seminar-seminar kita, bahwa fenomena untuk melihat sebuah kesehatan bisnis itu bukan hanya dari laporan keuangan saja, tapi juga dari balance sheet keuangan perusahaan. Nah, kita akan mengukur bagaimana ciri-ciri atau kriteria bisnis yang sehat secara profit arsitektur. Oleh karena itu, teman-teman di sini bukan hanya memahami bahwa ini adalah teori akuntansi. No, ini adalah sebuah fundamental bisnis di mana sebelum kita melakukan scale up, kita harus membenahi fundamental bisnis kita sebelum benar-benar melaju melakukan akselerasi untuk disiplin pada rasio-rasio bisnis kita. Oleh karena itu, saya akan bercerita tentang 2 perusahaan yang sudah TBK. Jadi, ini laporan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sama-sama perusahaan fast moving customer goods, sama-sama dari FMCG, namun berbeda cara pendekatan dalam metode scale up-nya. Yang satu lebar dalam sisi bagaimana mengembangkan volume penjualan, yang satu benar-benar menjaga disiplin pada profit arsitekturnya. Di mana perusahaan satu ini adalah perusahaan FMCG besar sekali, di mana perusahaan ini pada tahun 2024 memiliki revenue 35,1 triliun dan perusahaan kedua memiliki revenue 3,9 triliun rupiah pada tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Di sisi lain, kita melihat bahwa perusahaan pertama memiliki revenue 9 kali lipat daripada perusahaan kedua. Namun, apakah perusahaan pertama ini lebih sehat dalam profit arsitekturnya? Jelas tidak. Karena perusahaan pertama selain memiliki revenue 35,1 triliun rupiah, namun hanya memiliki net profit 3,4 triliun rupiah atau 9,7% net marginnya. Dan perusahaan kedua meski memiliki revenue 11%-nya atau 3,9 triliun rupiah, namun memiliki net margin atau laba bersih sekitar 1,17 triliun rupiah atau 30,8%. Dan ini sangat jarang di industri FMCG, di mana perusahaan-perusahaan biasanya mematok rate net marginnya di angka belasan persen. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk memahami bagaimana caranya menjadi perusahaan yang punya fundamental profitability arsitektur, yang memiliki fundamental profit arsitektur yang jelas, di mana kita bisa disiplin mengendalikan perusahaan kita. Pada perusahaan yang kedua, kita memahami bahwa setiap 1 rupiah yang masuk ke dalam rekening perusahaan yang kedua itu memiliki
profit 3 kali lebih banyak daripada perusahaan yang pertama. Dan fakta ini lebih mengerikan karena perusahaan kedua tumbuh 10% lebih tinggi secara revenue, namun 23% lebih bagus secara profitability daripada tahun sebelumnya, di mana perusahaan pertama malah turun 9% revenue-nya dan anjlok 30% pada profitability-nya. Oleh karena itu, bukan hanya perusahaan kedua ini unggul dari segi revenue, tapi juga pertumbuhannya pada segi profitability. Oleh karena itu, teman-teman, inilah fungsi daripada kita memiliki profil pada profit arsitektur perusahaan kita. Oleh karena itu, dalam 60 menit ke depan kita akan mencoba belajar memahami apa sih yang terjadi ketika kita melakukan disiplin pada profit arsitektur perusahaan kita, di mana growth-nya bukan hanya dari segi revenue saja, tapi sangat sehat dan tumbuh pada sisi profitability-nya. Kita akan membahas kenapa sih revenue tinggi bukan menjadi patokan kesuksesan pada sebuah perusahaan. Yang kedua adalah kita akan melihat lapisan-lapisan pada laporan keuangan kita menuju pada profit arsitektur yang relevan. Dan yang ketiga adalah 7 titik kebocoran yang umum pada teman-teman UKM atau perusahaan rintisan. Yang keempat, nanti kita akan melihat studi kasus real pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu 2 perusahaan, yang tadi perusahaan 1 dan perusahaan kedua. Yang kelima, kita akan membuat dan mengisi rasio-rasio profit arsitektur perusahaan kita. Kemudian kita mendiagnosa apa sih yang salah pada perusahaan kita melalui skema diagnosa profit arsitektur. Di sini kita akan melihat juga bagaimana studi case lengkap dari kita untuk menentukan kesehatan profit arsitektur kita. Karena objektifnya pada video kali ini bukan hanya membuat skema profit arsitektur pada perusahaan kita, namun juga kita membuat peta yang jelas di mana uang kita hilang karena kebocoran-kebocoran pada strategi kita. Bila Anda sudah siap, ayo kita mulai.